Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ini suara saya agak sedikit soalnya saya baru keluar rumah sakit asar tadi. Kadang sudah di-share emang batal nanti bingung saya itu. Nah kan saya berangkat aja. Suara masih paro. Nah sakit itu juga kita nggak ngerti. Kamis, Jumat saya masih ngisi pengajian. Malamnya sakit. Terpaksa di rumah sakit 5 hari. Yang dari sebenarnya masih belum fit. Tapi saya khawatir kadang di-share gitu ya. Ini gimana ini? Ini gak apa-apa. Pelan-pelan cari itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di bulan Agustus. Tanggal 19 ya. Suatu bulan yang oleh orang Indonesia itu dianggap sebagai bulan yang istimewa. Karena apa? Karena bulan Agustus itu bulan yang merupakan bulan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1445. Walaupun kemerdekaan waktu itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah hampir seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Kalau dulu cuma beberapa daerah saja. Karena yang menjajah itu banyak. Ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris dan macam-macam. Belanda aja nggak mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang dibom aja kan. Baru ditarik Jepang itu ke negerinya. Nah saat itu masih belum bisa diterima oleh semua pihak. Makanya sampai perang sampai tahun 1962 matilah di sana Yos Sudarso. Itu karena belum diakui. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah luas seperti sekarang ini. Nah ini sekarang ini maka bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan berbagai caranya masing-masing. Itu saya kira boleh-boleh saja, asal jangan diperingati dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu nanti akhirnya negeri kita itu tidak malah baik, malah jatuh. Jangan kalau lihat Quran itu yang kisah-kisahnya bencana alam itu karena dolim penduduknya. Nah kalau kita isi itu dengan kemerdekaan kita isi dengan kedoliman itu malah tidak jadi baik, malah jadi hancur. Ya, itu saya kira dari sisi yang seperti itu sudah banyak dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahkan kemarin tanggal 16 Barian. Saya juga sampai lupa saya sebenarnya Barian itu ngisi juga sebenarnya. Saya lupa, masya Allah. Sembuh ganti ini sapa karo saya itu. Oke.
Nah, saya ingin melihat, saya melihat dari sisi yang lain. Kita itu umat Islam, orang yang beriman, yang mesti secara teoritis itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang berada di dalam Quran maupun hadis. Pertanyaannya, kira-kira apakah ada ajaran Islam yang mengajarkan mengisi kemerdekaan? Ini penting. Karena saya lihat selama ini yang saya lihat itu tidak ada sisi di situ. Paling-paling ya surah-ura, balapan karung, mangan kerupuk, macam-macam. Tapi yang nilai-nilai agamis hampir tidak ada. Nah, sekarang kita bertanya, apakah Islam mengajarkan mengisi kemerdekaan? Kalau tidak ada, no problem. Tapi kalau ada, maka kita wajib mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ternyata panjenengan kalau sudah tahu, dan insya Allah sudah tahu, dan sudah hafal semua ayatnya, itu ada di dalam surat Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nalikane teko pitulungane Allah lan kebukae kota Mekah. Nalikane teko pitulungane Allah lan kemerdekaan kota Mekah. Nah, ini diabadikan oleh Allah karena memang apa? Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, walaupun yang didakwakan itu tidak membahayakan mereka, tapi resah. Politiknya goncang di sana. Karena banyak orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Akhirnya diputuskan oleh orang-orang Quraisy itu, maka Muhammad harus dibunuh. Direncanakan pembunuhan itu. Sampai dikejar, lalu diselamatkanlah Rasulullah oleh Allah SWT, masuklah dalam sebuah gua. Nah, dalam sebuah gua itu bagaimana Allah melindunginya? Tiba-tiba ada laba-laba itu yang menutupi pintu gua itu. Logikanya, kalau itu ada sarang laba-laba di situ, tidak mungkin ada orang masuk. Kalau masuk pasti rusak itu. Itu skenario Allah. Maka selamatlah Nabi kita Muhammad dari pembunuhan itu. Nah, saat itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berhijrah. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang yang berhijrah ini namanya muhajirin. Nah, di sana sudah disambut oleh penduduk Madinah yang akan menolong orang-orang yang berhijrah ini, yang disebut kaum Ansor. Ansor itu penolong. Jadi di sana sudah disiapkan Ansornya dan Muhajirin datang lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah menjadi bersaudara. Maka saat itu Rasulullah menjadi pemimpin. Tapi tidak ujug-ujug. Bagaimana Rasul jadi pemimpin? Apakah orang di sana tidak ada? Menggeser orang di sana. Mesti terjadi kasak kusuk ya. Iwang nekan ngomor jadi pemimpin. Kok nyibut kira-kira ngoten ya. Ya. Tapi dengan izin Allah akhirnya terpaksa Rasulullah menjadi pemimpin di sana. Nah, di sana akhirnya terlibat satu peperangan pertama yang disebut sebagai perang Badar. Nah, perang Badar ini jumlah orang-orang beriman itu sekitar 313 melawan 1000 orang kafir. Nah, ini masing-masing juga takut, khawatir kalah itu. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah memenangkan kaum muslimin. Dengan jumlah itu 308.000 orang beriman menang. Logikanya seharusnya idealnya orang beriman satu bisa mengalahkan 10 orang.
Kalau kita punya 20 orang bisa mengalahkan 200. Iyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'ataini. Jika ada di antara kamu 20 orang, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1 dibanding 10. Ada di dalam Quran surat 8 ayat 65. Lah ini 1 dibanding 3. Yang 1 banding 10 aja menang, apalagi 1 banding 3. Menang. Termasuk ini juga rahasia kenapa Rasulullah ketika di Mekah didolimi Allah tidak turunkan ayat perang. Karena kuantitasnya belum memenuhi syarat. Baru setelah memenuhi syarat itu terjadilah peperangan pertama. Nah setelah menang itu akhirnya kaum muslimin menjadi semakin kuat. Lalu Rasulullah beserta tentaranya kembali ke Mekah. Lah orang yang datang ke Rasulullah takut. Takut apa? Takut dieksekusi. Kalau perang itu begitu, yang kalah masih tertindas. Itu hukum alam. Takut semua. Ternyata dugaannya orang-orang Quraisy meleset. Ternyata Rasulullah tidak seperti yang diduga. Ternyata Rasulullah tidak menjajah. Ternyata Rasulullah hanya menyampaikan kebenaran. Dengan bukti apa? Penduduk Mekah dimaafkan semuanya. Kecuali yang masih tetap melawan baru dieksekusi. Nah melihat hal seperti ini, apa yang terjadi? Penduduk Mekah akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka demikian Allah dalam firman itu, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah afwajan, dalam keadaan gemberuduk. Ini sejarahnya. Nah, jadi itu kembalinya Rasulullah itu berarti kemerdekaan Mekah kembali di tangan Rasulullah. Saat itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih dengan memuji kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Dua ini. Nah, tasbih ini masuk kategori kelompok zikir. Ya. Lah zikir-zikir ini kalau dilaksanakan itu pengaruhnya luar biasa. Kalau panjenengan lihat poco itu, panjenengan lap tiap hari mengkilat. Sama dengan hati. Kalau kita tiap hari zikir, maka hati kita akan menjadi mengkilat. Kalau mengkilat, cahaya bisa memantul. Kalau yang memantul itu adalah ilmu Allah, akan memantul kepada diri orang yang ahli zikir. Maka ilmunya ahli zikir akan beda dengan orang yang tidak ahli zikir. Ya. Ini kalau kita laksanakan zikir terus menerus, maka lama-lama hati menjadi hidup. Kalau hati menjadi hidup, maka itu tidak mudah terkontaminasi oleh masyarakat yang bagaimanapun coraknya. Jadi diibaratkan seperti yang sudah sering saya sampaikan, hati yang hidup itu laksana ikan di lautan, walaupun besarnya segini. Berada di lautan yang asin 50 tahun, selama ikan ini hidup, maka ikan ini rasanya tetap tawar. Kenapa? Karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati, tidak pakai 50 tahun. Sekarang mati, kita masukkan air asin, langsung asin. Ya. Itu sama dengan kalau orang itu hatinya hidup berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, dia tidak akan terkontaminasi karena punya prinsip, punya pendirian. Tapi kalau hati itu mati, kumpul dengan penjudi jadi penjudi, kumpul dengan pemabuk jadi pemabuk. Tidak punya prinsip, tergantung yang dia dekat
mereka dekat dengan siapa. Lah, Allah sudah berfirman, falamma nasuma zukiru bihi fatakna alaihim abwaaba syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, maka segala sesuatu akan dibukakan, akan masuk kepada mereka. Itu gambaran-gambaran hati yang hidup dan hati yang mati. Nah, ini makanya kalau kita laksanakan mengisi kemerdekaan itu dengan dua hal itu, arahnya kita terbentuk menjadi orang-orang yang takwa. Bahkan dengan zikir ini orang bisa terlepas dari maksiat. Pada suatu hari pernah Umar bin Khattab itu menguji seorang pengembala kambing. Wahai pemuda, jualah kambingmu itu 1 ekor saja kepada saya. Lalu pemuda bilang, ini bukan milik saya teman, ini milik majikan saya. Wis ngomong jeramu. Kambing sing mbok dol nang aku iku dipangan. Ya benar juga, karena yang digembala itu ribuan, umpama diambil 10 aja nggak tahu, apalagi 1. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk korupsi. Ya. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'inallah. Maksudnya jika saya jual kambing ini kepada Anda Tuhan, fa'inallah, lalu di mana Allah itu? Dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Maka walaupun dia punya kesempatan, dia tidak melakukan itu. Maka orang itu repot bagaimana mengatasi korupsi. Dipakai barang sing akeh. Pancet, korupsi ini tambah besar. Ternyata persoalannya bukan masalah kurang bayar, tapi karena iman. Buktinya pemuda itu miskin tapi tidak mau korupsi. Ya, karena apa? Dia punya iman. Maka rumusnya C sama dengan N plus K. C itu kriminalitas akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Tadi pemuda itu memiliki kesempatan, tapi tidak punya N. N itu niat buruk. Dan niat buruk itu berarti lawannya iman. Karena dia tidak punya niat buruk, berarti dia punya iman. Nggak jadi. Coba kalau dia punya N niat buruk, kemudian kesempatan ada, pasti terjadi. Contoh lagi kasus ketika Nabi Yusuf diperdaya oleh istri pejabat saat itu untuk berada di dalam satu kamar. Sang istri ini ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yusuf melayu, tidak mau. Ketika dibuka pintu, di depannya ada suaminya. Lah istri ini malik, iki lho Pak, wong kurang ajar, jangan memperkosa saya. Sudah jelas yang menginginkan itu adalah istrinya, tapi dia balik seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa Yusuf melarikan diri? Kenapa Yusuf tidak mau? Karena Yusuf zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Maka walaupun dia punya kesempatan, mereka berdua berada dalam kamar untuk melakukan sesuatu, tidak ada orang tahu. Tapi karena Yusuf tadi zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihatnya, maka hal seperti itu walaupun kesempatan ada, Yusuf tidak mau melakukannya. Walaupun terbukti bahwa Yusuf adalah orang benar, Yusuf tetap di penjara. Dan ini pokoknya orang benar di penjara sejak zaman Nabi Yusuf sudah ada. Apalagi sekarang. Nah, zaman dulu sudah ada. Oh benar tetap dihukum. Tapi itu semua skenario Allah. Ya, seperti itu. Itu contoh-contoh dampak yang ditimbulkan daripada zikir. Nah zikir ini kalau kita laksanakan luar biasa. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi zikir-zikir ini, maka kita akan mendapatkan cahaya Allah.
Rasulullah sudah mengatakan innan nuro idza dakhalal qalba in fasakha wan saroha. Apabila cahaya itu masuk ke dalam dada, maka hati menjadi tenang dan lapang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tandanya? Dijawab oleh Rasulullah, at-tajafa andaril ghurur wal inabati ila daril khuld wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya orang itu adalah menjauhkan diri dari daril ghurur. Daril ghurur itu, dari itu negeri, ghurur itu goroh. Wong Jawa ngarane goroh. Jadi negeri yang menipu. Negeri yang menipu pada dunia ini. Loh bagaimana kita hidup di dunia suruh menjauh? Bagaimana? Itu maksudnya kita jangan kedonyan. Jadi kalau kita punya uang, kemudian kita letakkan di lemari, itu sebenarnya nggak salah, benar itu. Yang tidak boleh jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau ingin dikeluarkan sakit, sulit. Artinya apa? Gak kedonyan. Nomor 2 adalah sadar kembali kepada negeri kelanggengan. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Negeri kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Yang nomor 3 adalah orang itu mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Kalau 3 unsur ini ada pada diri seorang, luar biasa. Kemudian kalau ditingkatkan lagi, orang yang ahli zikir itu bisa menerima nurullah. Nurullah itu adalah cahaya Allah yang digambarkan oleh Allah dalam Quran itu surat 24 ayat 35. Ya. Nah, nurullah ini berasal dari Allah. Kalau zat itu sama, maka akan bisa bertemu. Makanya rahasia kenapa Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu karena Rasulullah tidak berangkat sendiri, tapi karena diberangkatkan, naik sesuatu, naik wasilah. Kalau saya tadi dari rumah ke sini naik sepeda motor, itu wasilah saya sepeda motor. Rasulullah bisa sampai ke hadirat Allah di Sidratul Muntaha itu karena naik, ada wasilahnya yang namanya nurun ala nur. Orang mengatakan itu namanya buruk. Buruk itu kilat. Jadi sesuatu yang kecepatannya laksana kilat. Nah itu Rasulullah naik itu. Nah Rasulullah itu bisa. Kita itu bisa menerima itu kalau hati kita dalam kondisi hidup. Kalau hati kita dalam kondisi hidup, kalau Allah berkehendak bisa. Itu ada dalam Quran surat 24 ayat 35. Jadi Allah itu menggiring cahayanya mayasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah orang pertama dalam dunia Islam ini yang mendapat nurullah adalah Rasulullah. Lah kita tuh bisa. Cuman kita itu kurang istiqomah aja sebenarnya. Iki dikir sedina rong dina ngene wis lali. Itu sulit memang. Istiqomahnya sulit. Nah itu kalau kita laksanakan terus-menerus akhirnya mendapat. Kalau sudah seperti itu, maka kita itu seperti punya channel dengan Allah itu. Kalau sudah punya channel dengan Allah, kita ngomong A di sini, walaupun di Irian Barat, mesti didengar, karena channelnya sama.
Kalau kita nggak punya channel, walaupun kita ngomong di sini, di depan aja nggak dengar, karena nggak punya channel. Itu kehebatan zikir. Lah ini kalau kita laksanakan, khususnya dalam mengisi kemerdekaan ini luar biasa. Akhirnya pribadi-pribadi kita itu akan digiring untuk menjadi orang terbaik. Itu masalah zikir. Kemudian masalah istighfar. Masalah istighfar itu adalah melambangkan orang itu menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya. Nah, kalau orang itu menyadari kesalahannya lalu memperbaiki dirinya, dalam Quran surat Furqan ayat 70, Allah katakan di situ, orang yang tobat itu akan diganti oleh Allah kejelekannya dengan kebaikan. Enak ini. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi ilmiahnya begini. Kalau ada buah cermai itu rasanya sepet nih, unjul kecut. Nah panjenengan urun bacem, dibacem dengan gula. Cermai sing rasanya sepet kecut nih berubah menjadi apa? Manis. Bisa dibuktikan ini. Artinya kesalahannya bagaimanapun kalau dibacem dengan kebaikan-kebaikan maka akan berubah menjadi baik. Nah contoh dasarnya istighfar. Nabi Yunus itu adalah orang yang berdakwah menurut perintah Allah sampai sekian tahun. Karena sing ngereken, karena sing gelem, sesuai putus asa, sedih, artinya apa? Akhirnya meninggalkan dakwah itu. Artinya sedih, lalu naik kapal. Naik kapal dalam kondisi hatinya gelap, di tengah lautan, kapal oleng. Nah, awak kapal, nahkoda kapal ini mengatakan supaya selamat harus dikurangi penumpangnya. Lah penumpangnya ini orang, bukan barang. Sopo sing diguak nang lautan ini. Akhirnya diundi keluarlah nama itu, namanya Nabi Yunus. Wah gak enak ya. Nabi ya. Terus diundi mana? Ternyata keluar ya nama itu lagi Nabi Yunus. Terpaksa dibuang ke lautan. Lautan itu gelap. Nah itu permukaannya ya padang, satu mendelep petang. Nah setelah dilempar ke lautan berarti posisi Nabi Yunus tadi berada dalam dua kegelapan. Yang terakhir Nabi Yunus jemplok sama iwak pisang. 3 kegelapan. Ya, setelah 3 kegelapan ini mungkin dia menyadari akan kesalahannya, lalu istighfar. Cuma istighfarnya beda, bahasanya beda. Dia bilang begini, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minad dolimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim. Ini istighfarnya. Mungkin iwak ini kepanasan ya. Akhirnya minggir dilepas Nabi Yunus. Selamat. Ini pengaruh dasarnya istighfar. Ya, itu satu. Kemudian Nabi Adam. Nabi Adam punya salah ya banyak. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan. Apa salahnya? Dilarang mendekati pohon kuldi. Kuldi itu kan sebenarnya pohon kelanggengan. Melanggar. Kenapa bisa melanggar? Karena ditipu oleh iblis. Hei Adam, kalau kamu kepingin langgeng di surga ini, dekati pohon itu. Lalu Adam ini lupa bahwa itu dilarang oleh Allah.
Maka akhirnya dia melanggar itu sehingga Nabi Adam diusir dari surga, dibuang ke dunia. Kalau di Arab di sana, termasuk istrinya juga, ya, di sana di gunung apa itu namanya? Saya lupa ya. Ada namanya pertemuan Adam dengan Hawa itu di gunung situ adalah pertemuan dua insan. Lalu Adam ini berdoa, istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, duh pangeran, kula sampun dolimi awak kula dhewe. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, lamun panjenengan boten ngampuni kula lan boten paring rahmat dumateng kula, lanakunanna yakti kula bakal dados minal khosirin ingkang rugi. Diterima akhirnya tobatnya. Ini pengaruh tobat. Pengaruh apa? Istighfar. Makanya sekarang kalau orang pergi haji kesasar, disuruh bacanya istighfar. Kalau istighfar kesasar ketemu mana? Ini dampak yang ditimbulkan dari istighfar. Nah, dua unsur ini kalau kita isikan di dalam kemerdekaan ini luar biasa. Ini yang tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang Indonesia. Yang diperhatikan cuma apa? Lomba-lombanya aja. Yang lomba-lomba tidak memiliki nilai-nilai yang membangun manusia. Nah, kalau kita sudah membangun kita seperti itu tadi, maka arahnya pasti menjadi manusia yang iman takwa. Nah, kalau menjadi iman takwa, Allah sudah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, maka surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Janji Allah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya yang selamat itu nanti ya orang beriman, bukan kelompok. Kelompok ini bangga. Kelompok-kelompok itu adalah alat perjuangan, wadah perjuangan. Nanti saya masuk surga yaitu iman takwa. Kalau takwa disebutkan oleh dalam Quran begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi orang takwa itu nanti masuk surga itu orang takwa, iman amal soleh takwa. Nah, kalau kita membanggakan kelompok, bisa jatuh kepada syirik. Syirik itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, tidak akan diampuni. Nah, syirik itu macam-macam. Ada syirik dari membanggakan kelompok, ada syirik dari ucapan, ada syirik dari perbuatan. Nah, kalau panjangan ingin tahu masalah kelompok tadi itu, panjangan bisa lihat dalam Quran surat 32. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Sinten orang musyrik itu disebutkan temeriki minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jangan bisa cek dalam Quran surat 30 surat Rum ayatnya 31 32. Jadi bentuk kesyirikan itu gak kok sekedar nyembah patung, tidak. Bermacam-macam. Kesyirikan itu bisa dari ucapan kita. Pengucapan itu salah satu contoh. Kalau hari ini saya datang ke sini atas kehendak Allah, pasti benar. Dan kehendaknya Pak Pranoto. Itu syirik. Dan kata-kata dan. Yang tidak syirik ya apa? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Pak Pranoto. Baru tidak syirik. Ucapan itu. Begitu hebatnya ucapan. Panjangan dulu sama ibunya anak-anak. Karom. Saya kok jadi halal. Ya soal itu rebues. Dosim. Itu karena ucapan. Wabil tunikaha bil makhri madhkur halan. Asalnya karom jadi halal. Gara-gara apa? Ucapan. Itu ucapan luar biasa. Ucapan bisa orang menjadi iman atau menjadi kafir. Nggak belum syahadat ya. Kafir. Tandanya wong iman bersyahadat. Kan begitu. Nah ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah ini akan kita isikan di dalam merealisasikan, mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dari sisi religius. Kalau sisi yang lain sudah kita hafal sudah. Bari anda sing niku pendurenan, mari ngono joget-joget, mari ngono macam-macam itu. Nah, sisi yang begini nih jarang dibicarakan. Padahal Allah sudah jelas merintahkan ketika kita menjumpai kemerdekaan, perintahnya dua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dengan memuji Allah, mensucikan Allah, bertasbih, memuji kepada Allah dan memohon ampun. Dua perkara ini hampir tidak pernah kita jumpai mengarahkan ke sana. Mungkin dikira kolot gitu, tapi ini dampaknya luar biasa. Lah kalau panjenengan sudah masuk dalam fase itu, artinya panjenengan memiliki andil besar untuk ketentraman dunia. Sebaliknya kalau orang itu tidak mau iman takwa, maka memiliki andil untuk kehancuran dunia. Oh, kok bisa begitu? Ya karena Allah sudah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami bukakan alaihim kepada mereka barokatin, piro-piro barokah minas sama'i wal ard, saking langit dan bumi. Janji Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi kalau sebaliknya, kalau mereka itu mendustakan, maka Allah hukum disebabkan apa yang mereka perbuat. Misalnya tempat itu banyak kemaksiatan, lalu kalau pada suatu saatnya Allah bisa turunkan bencana. Loh, bencana kan sudah ada hukum alamnya. Kalau terjadi gempa itu karena di dalam bumi itu ada lempengan. Lempengan bumi itu bergerak, terjadi gempa. Yang bisa. Jadi ini ngonten. Walaupun saya intinya bahwa mari kita isi kemerdekaan ini tidak sekedar hanya hura-hura, tapi kita orang yang beriman sobo di masjid,
Mari kita arahkan pembentukan pribadi-pribadi yang iman takwa. Ini akan memberikan sumbangan terbesar untuk keselamatan khususnya bangsa kita, umumnya dunia. Karena Allah sudah beriman tadi, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti ada lam kecil, lam pendek itu pasti kami bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Punah, mana ya? Anak penisa, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.